Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you do like crypto, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas di dalam video ini. Guys, saya pengen kasih update seputaran pergerakan dari Bitcoin. As you can see now, Bitcoin akhirnya mulai masuk ke fase koreksinya ya. Jadi hal ini tentunya tidak tidak menghilangkan perkiraan atau analisis saya seputaran potensi pergerakan Bitcoin yang bisa sampai ke kisaran 63.000 atau bahkan di atasnya gitu ya, seperti yang kita bahas di video roadmap terakhir saya gitu. Cuman memang seperti yang kemarin juga kita bahas teman-teman, emang ada potensi ya kita ngelihat Bitcoin itu bisa koreksi setelah dia di kisaran area ini. Hal-hal yang bisa mempengaruhi koreksi tersebut adalah pertama, kita berada dekat sekali dengan bagian atas dari ascending channel. Kedua, teman-teman, seperti yang kita bahas kemarin, kita tahu di kisaran area tersebut itu terdapat yang namanya Fibonacci retracement 78,6% dan itu di kisaran 57.248. Nah, sebetulnya sih secara pergerakan kalau kita lihat berarti di bagian sini itu merupakan confluence of resistance ya, terdiri atas dua resistance, which means yang pertama itu adalah Fibo 78,6 dan yang kedua adalah si ascending channelnya atau bagian atasnya. Nah, lantas pertanyaannya, apakah ini akan membawa Bitcoin itu kembali crash gitu ya? Jadi ada banyak orang yang udah biasa lah ya teman-teman, kalau misalnya kita ngelihat koreksi penurunan yang ya bisa dibilang sebenarnya nggak terlalu gede sih, ini turun sekitar 5%-an lah ya kurang lebih, tapi itu udah bikin orang kayak panik, udah banyak yang bilang short dan lain sebagainya. Lo short itu mungkin ke arah long short kali ya. Nah, inilah ya, makanya bagi saya personally ya ada baiknya kita belajar technical analysis supaya kita juga bisa tahu gitu. Oke lah, let's say nanti dibawa turun, pertanyaannya kan dibawa turun sampai kemana, oke? Nah, beberapa analisis yang sudah saya lakukan teman-teman ya. Jadi pertama, jelas banget di sini adalah key support kita ya, karena sebelumnya merupakan highest point dari pergerakan Bitcoin di awal September lalu. Dan kalau misalnya testing di kisaran area $53.000 atau 52.900, menurut saya itu wajar gitu ya. Kita bukan berbicara ini hal yang aneh gitu. Artinya wajar sebelum dia kembali penguatan. Kan kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, cuman ada beberapa skenario yang saya ingin sampaikan dan ini terkait dengan Elliott Wave Count yang sebelumnya saya sharing teman-teman ya. Pertama, menurut pendapat saya, ini ada beberapa yang langsung aja kali ya teman-teman ya. Kan sebelumnya kita udah sempat bahas nih, ada potensi kita sekarang lagi mengejar ke arah wave 3 ya, dan ini adalah major wave atau major subwave-nya kita. Sebelum akhirnya yang lebih besarnya lagi gitu. Kalau misalkan yang lebih besarnya lagi, sebentar teman-teman, bukan yang ini chart yang terakhir. Nah, ini ya, yang lebih besarnya lagi adalah wave 3 yang lebih besar. Jadi kurang lebih gambarannya seperti ini. Jadi kurang lebihnya wave 1, wave 2, wave 3 ya, jika benar balik lagi setelah kita menembus all time high nantinya itu misalnya di kisaran 70.000 dan lain sebagainya, itu pasti akan ada dorongan untuk taking profit tentunya, dan taking profit itu akan ngelit kita ke arah ABC correction yang bisa jadi merupakan wave 4 secara major wave kita sebelum akhirnya meneruskan penguatan lagi menuju end of the bull run di wave 5 ya, sebelum akhirnya kita mungkin teman-teman nih, sebelum akhirnya kita memasuki ke winter atau Bitcoin apa istilahnya bear market lah, bagi sebagian orang akan berkata seperti itu ya. Ini sementara kita belum bisa pastikan ya, tapi kurang lebih menurut saya sih, ini menurut pendapat saya, balik lagi opini saya, alur yang akan terjadi pada pergerakan Bitcoin atau skenario yang akan terjadi kurang lebih menurut saya seperti itu ya. Ini pun kalau kalian lihat nih, ini kan udah ada perhitungan wave count yang saya sudah buat, kebetulan saya sudah share terlebih dahulu di grup advance ya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, bisa jadi wave 2-nya itu ketahan ya di kisaran area ini. Hal itu tentunya didukung oleh perhitungan Elliott Wave Count yang ada pada time frame 4 jam ya, which means kita akan ketahan di kisaran $52.000 dan itu kisaran 161,8% dari pullback ya yang ada di A ke B. Jadi kalau misalnya kalian gunakan Fibo retracement ya, kalian bisa lihat ya, kalian ukur seperti ini. Nah, lalu kalian tambahkan
1618, sebentar teman-teman, salah pencet lagi ya. Kita tambahkan 1618, maka ada potensi bisa sampai kisaran area $52.000 ya. Tentunya kalau misalnya saya coba gunakan Fibo extension, kita akan coba cari tahu teman-teman ya. Nah, menggunakan Fibo extension di area inilah yang paling banyak confluence of Fibonacci, yang artinya berarti antara kisaran 51.500 sampai 52.500, dan itu tentunya di backup ya dengan kondisi area resistance yang ada pada pergerakan highest level di bulan September lalu. Dan teman-teman harus tahu ya, kalau misalnya time frame 4 jam bisa jadi banget dia istilahnya kayak nge-spike down kayak gini dulu ya, atau dia istilahnya nge-fake out dulu kayak gini, baru dia akhirnya closing di atas area tersebut. Jadi nggak tentu pasti benar-benar dia di sini bottom habis itu mantul gitu ya. Nah, itu jarang terjadi. Apalagi kan kripto itu adalah market yang sangat volatile ya. Pergerakannya itu sangat fluktuatif. Artinya ya seperti yang tadi saya bilang, kita nggak bisa expect dia benar-benar sampai precise di kisaran area tersebut ya. Saya harap teman-teman paham akan hal itu. Nah, lalu kalau misalkan wave 2, maka perhitungan wave 3, wave 4 dan seterusnya menurut saya tidak akan berubah, di mana wave 3-nya itu mungkin kita akan challenge ya all time high-nya dia di kisaran 65.000 something ya, which means itu adalah resistance yang paling major dan paling wajar kalau misalkan kita dapat decline di sana gitu. Anggapannya nih, whales yang beli di sini atau mungkin yang beli di sini itu pasti akan ada kepikiran untuk taking profit, dan hal itu sangat wajar terjadi gitu ya. Dan proses nanti mereka taking profit itu akan ngebawa kita ke ABC correction menuju ke wave 4-nya kita. Dan seperti yang saya bilang, wave 4-nya belum tentu di sini gitu. Karena balik lagi tergantung nanti dari wave 3-nya dulu, kira-kira sejauh mana dia lari. Baru kita bisa melakukan pengukuran menggunakan Fibonacci retracement. Misalkan contoh, oh ternyata wave 4-nya dia itu sejauh 50% correction atau mungkin 38,2% correction daripada Fibonacci retracement ya. Itu nanti baru bisa dihitung setelah terjadi wave 3. Nah, sekarang kita concernnya ke wave 2 dulu. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan teman-teman. Pertama, kita bisa bukan menggunakan sih, lebih tepatnya kalian bisa lihat ya Elliott Wave cheat sheet ya di sini. Wave 2 retracement of wave 1 length itu bisa berkisar 38,2 sampai 78%. Tentunya ini probabilitasnya memiliki probabilitas tertinggi yaitu 30 sampai 40%. Yang artinya kalau misalnya dia tidak bertahan di kisaran area key support ini ya, di kisaran key support ini, maka artinya potensi berikut yang akan dituju itu adalah antara 61,8% ya. Ingat tadi 38,2 sih lebih tepatnya sampai 78%. Namun akan menjadi wajar bagi saya kalau misalkan dia ternyata sampai ke 61,8%. Hal ini tentunya didukung dengan confluence of support yang terdiri atas bottom of ascending channel ya di kisaran area ini, dan juga dari Fibo Golden Ratio 61,8%. Oke, maka menjadi hal yang wajar gitu. Jadi ya kita belum tahu pasti sih akan sampai mana ini koreksi berjalan gitu ya. Tapi yang pasti kita mungkin sekarang udah tahu ya bahwa di kisaran area ini tuh terdapat resistance gitu. Jadi kalau misalkan kalian tambahkan garis di sini itu akan menjadi suatu hal yang tepat gitu ya. Karena kalau misalkan breakout dari sini itu bakal ngebawa Bitcoin rally lebih kuat lagi. Oke. Nah, itu so far yang saya akan tambahkan. Lalu nextnya ini kita bahas dari time frame 4 jam ya, biar teman-teman juga kira-kira ada gambaran lah ya. Pertama teman-teman saya pengen inform, kemarin itu kita ngelihat ada ascending triangle terbentuk, dia breakout tapi kemudian drop ya setelah dia failed untuk mempertahankan bull momentum di kisaran area itu. Nah, hal ini sebetulnya sih bisa dipicu oleh beberapa hal ya. Pertama, kita lihat dulu teman-teman, banyak sekali negatif divergence terbentuk ya. Di sini divergence, oke. Di sini juga negatif divergence untuk MACD dan juga RSI gitu. Selain itu, kalau kita lihat dari time frame 1 jam ini udah lebih divergence lagi, kalian bisa lihat ya. Nah, yang cukup menarik ini justru kalau misalnya saya hilangkan MACD-nya, kita akan tampilkan yang RSI-nya aja ya. Ini kita justru lagi mencoba untuk create bullish divergence ya, untuk
time frame 1 jam. Nah, tentunya ini artinya ya ada potensi rebound, tapi belum tentu reboundnya itu sangat signifikan. Bisa jadi reboundnya itu sifatnya hanya sesaat saja, ya, sesaat untuk akhirnya kembali meneruskan penurunannya. Oke, nah itu kurang lebih gambarannya pada time frame yang ada di time frame hourly. Nah, dengan posisi sekarang pergerakannya seperti ini, saya perlu remind ke teman-teman, ini adalah simple analysis yang teman-teman bisa lakukan, ya. Basically ini higher high, higher low sequence, ya. Kalau misalnya saya tanya sama teman-teman, higher high, higher low sequence itu artinya apa sih? Simple ya teman-teman. Ada high, ada low, ada higher high, ada higher low. Artinya ini adalah uptrend. Oke. Nah, so far sih Bitcoin ini uptrend, ya. Uptrend, uptrend, uptrend until this created, ya. Terkemarin itu higher high, itu masih uptrend. Cuma permasalahannya sekarang, apakah dia mampu bertahan di area higher low di sini, ya, atau di kisaran area ini, gitu. Dalam arti kalau misalkan dia mampu mempertahankan, artinya kita belum tentu berubah tren menjadi downtrend, ya. Yang terjadi itu adalah kalau dia tidak mampu bertahan, maka akan confirm membentuk yang namanya lower low, ya. Artinya rendahnya itu lebih rendah dari posisi yang terakhir, dan kita sedang memasuki fase menuju ke arah downtrend, ya. Maka koreksi terjadi nantinya atau rebound, ini yang disebut dengan istilah lower high, teman-teman. Nah, balik lagi, kalau misalnya high kemudian low, kemudian lower high, kemudian lower low, maka ini adalah basically downtrend, ya teman-teman, atau sebaliknya dari posisi yang tadi kita ceritakan. Nah, kalau misalkan demikian itu yang terjadi, kira-kira dampaknya apa terhadap cryptocurrency secara overall? Ya udah pasti koreksi massal, teman-teman, ya. Walaupun kemarin Bitcoin dominance-nya penguatan, terus sekarang di bawah turun, dengan kondisi Bitcoin turun juga, ya memang sih impact-nya mungkin terhadap kripto lainnya nggak akan separah kemarin gitu, ya. Tapi kalau misalkan kita ngelihat Bitcoin juga koreksi, ya menurut saya tetap aja akan kena dampak gitu. Dan oleh karena itu, ya, kalau misalkan skenario terburuknya seperti yang tadi kita ceritakan, maka untuk hal itu berarti secara Elliott Wave Count, ya, ini sudah menyelesaikan wave satunya dia. Oke. Wave satunya dia. Dan sekarang kita akan menuju ke ABC correction. Bisa jadi small correction kayak gini, ya, atau bahkan lebih parahnya lagi. Bukan lebih parah sih. Maka ini adalah A-nya, kemudian next-nya itu adalah ABC correction lagi, ya. Which means dia kayak semacam pullback gitu kurang lebihnya, teman-teman. Jadi kayak ABC correction misalkan gitu, ya. Lalu di sini menjadi wave 2-nya kita. Wave B-nya kita, ya, overall yang lebih besar. Atau bisa juga tergantung, ya, itu skenario koreksinya ada banyak sih. Bisa juga dia cuma sebatas ini aja gitu kan, artinya kan tetap lebih rendah dari wave 5-nya, dan itu berarti ini adalah wave B-nya kita secara overall. Lalu masuk lagi ke ABC correction yang lebih dalam lagi, misalkan demikian gitu teman-teman, maka wave C kita akan berada di bawah. Ini overall maka menjadi ABC correction, dan overall menjadi wave 2 kita. Oke, nah ini melengkapi puzzle yang ada pada time frame daily-nya, ya. Which means ini adalah wave satunya kita, and then correction tadi ngelit ke arah bigger correction wave, ya, which is wave 2-nya kita. Jadi kayak ABC correction, misalkan demikian teman-teman, ya. Itu sih cuman simple doang sih, jadi biar nggak ribet aja teman-teman, ya, karena sebenarnya untuk ABC correction sendiri juga dia masih punya teorinya, kayak harus 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya gitu. Tapi kita bikin simple aja, ini seakan-akan ABC correction, dan ABC correction. Oke. Nah, bullish skenario-nya adalah kita ketahan di kisaran area ini. Seperti yang tadi kita bahas di awal video, ya, which means itu akan melit kita ke arah kisaran key support ini gitu, ya. Jadi kayak dia bertahan di key support, and then boom, terbang lagi menuju ke wave 3 dan seterusnya. Oke. Nah, itu paling teman-teman update yang bisa saya berikan terkait dengan pergerakan Bitcoin pada saat ini. Mudah-mudahan apa yang saya share di dalam video ini itu bisa membantu untuk teman-teman di dalam melakukan analisis atau mungkin untuk sebagai referensi analisis, ya. Selebihnya kita percayakan pada yang di atas, asik. Pada yang di atas kan tuh. Maksudnya golongan yang lebih di atas, karena mereka yang biasanya bikin news, bikin FAT, ya. Nanti paling ya kita nggak tahu sih. Mungkin soon or later kita akan dapetin berita-berita FAT gitu, ya, untuk pergerakan Bitcoin. Anyway, tambahan aja teman-teman. Balik lagi, kalau misalkan kita bertahan di kisaran area ini, artinya kita akan berpotensi lagi, ya, create yang namanya higher high, ya, higher high, higher low yang baru. Oke. Simple aja teman-teman tambahannya, karena takutnya saya lupa tadi mention. Oke.
Oke, I think that's it teman-teman. Thank you very much buat yang udah nonton video ini sampai selesai. Jika kalian nonton sampai selesai, make sure kalian komen di kolom komentar dengan 2,5% ya. Karena saya pengen tahu kira-kira teman-teman nih, wah dari kemarin sih sebenarnya saya excited ya, saya semangat banget. Saya ngeliat banyak komen dari teman-teman semua dan saya sungguh merasa merasa sangat senang ya bisa sharing view saya gitu. Saya nggak tahu teman-teman sebenarnya apakah bermanfaat atau tidak, tapi saya harap sih bisa memberikan sesuatu kepada teman-teman semua ya. Dan tentunya mudah-mudahan hal itu adalah hal yang positif. Oke? Once again, thank you very much for watching this video. If you guys like this video, make sure to hit the thumbs up. Jangan lupa untuk share video ini juga dan mungkin bantu untuk subscribe ya kalau misalkan yang belum subscribe. Remember 35.000 kita akan live streaming. Oke? Sampai ketemu lagi di next update. Thank you very much. Cheers.